artis ke politik mah cuman apa ya? Mereka nyari nyari pegangan aja tuh. Kebanyakan artis yang udah nggak laku, artis nggak laku ke politik. Kalau saya gua waktu itu saya bilang tadi, bahkan pada saat pencalegan saya mengorbankan gua acara stripping gitu. Pada saat itu saya punya 4 acara TV gitu. Jadi kalau dibilang artis ke politik karena udah nggak laku, gue malah lagi laku-lakunya ini gitu. Bahkan hari ini kalau kita bilang ke politik mah lu nyari duit, penghasilan saya di entertain 1 hari sama sebulan di DPR masih gedean saya di entertain sehari gitu. Karena saya sehari bisa syuting 3 episode 4 episode gitu. Sempat saya berada seperti di persimpangan jalan nih antara politik atau entertain. Di entertain udah titik kerja kerasnya udah selesai kalau di entertain. Karena kerja kerasnya gue udah dari puluhan tahun yang lalu, udah 20 tahun yang lalu. Di entertain sebenarnya saya sudah ada di titik tinggal menikmati hasil dari perjuangan masa lalu. Sedangkan di politik, saya benar-benar baru belajar, semuanya serba baru. Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang besar dengan semua kompleksitasnya. Untuk itu dibutuhkan banyak sekali penelitian-penelitian untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan di banyak sektor, diantaranya pendidikan, sains, teknologi, ataupun sektor-sektor lainnya. Tapi di sisi lain, karena kita memerlukan banyak penelitian, untuk itu pastinya kita membutuhkan banyak sekali peneliti. Yang menjadi permasalahan, mungkin kalau dibilang ini adalah sebuah permasalahan, adalah jumlah peneliti di Indonesia itu ternyata masih jauh jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah peneliti di negara-negara lain. Masih jauh dari kata ideal. Misalnya dari data yang saya dapatkan di Cina itu dalam sejuta penduduk ada 2.700 lebih, di Cina ada 1.300 sekian, di Korea ada 7.980 peneliti dalam 1 juta penduduk, dan di Jepang dalam 1 juta penduduk ada 5.331. Nah, permasalahannya adalah jika penelitinya masih jauh dari angka ideal, apakah ada hal-hal yang sudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang dilakukan oleh teman-teman dalam arti dalam usahanya untuk menambah jumlah peneliti agar angka jumlah peneliti dengan jumlah penduduk ini akan ideal sehingga menghasilkan hasil-hasil penelitian. Walaupun tadi juga kita sangat bangga dengan paparan yang disampaikan, sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Indonesia yang sudah diakui dunia. Tapi sekali lagi kita bicara penelitian bukan hanya bicara tentang angka-angka, tapi juga SDM-SDM yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian tersebut. Itu aja. Dan untuk boleh satu lagi pimpinan untuk forum yang penting 3 menit. Ya, direct 30 detik. Baik. Hari ini kita hidup di zaman transformasi digital yang luar biasa. Dan transformasi digital itu memaksa kita untuk bisa adaptif. Pertanyaannya langsung saja untuk forum politeknik, apakah ada politeknik yang berhubungan dengan politeknik digital atau robotik? Dan di sisi lain kita punya media kreatif yang akan bertahan sampai kapanpun. Apakah ada politeknik di bidang kreatif gitu? Baik, terima kasih Pak Pimpinan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini sangat kontradiktif di mana komitmen pemerintah untuk memperkuat literasi di daerah, tapi anggarannya malah turun. Kita melihat di sini dokumen fisik untuk perpustakaan daerah justru mengalami penurunan sebesar 16,67%. Hal ini sangat kontradiktif di mana komitmen pemerintah untuk memperkuat literasi di daerah, perluasannya dan jumlah prioritasnya justru bertambah 31,40%, tapi anggarannya malah turun. Nah, ini juga bagaimana bisa memastikan program dan pencapaian target tidak menurun drastis karena rata-rata anggaran per daerah diperkirakan turun 36,55%. Di saat kita bicara ingin menaikkan angka literasi, teman-teman Perpusnas ini harusnya menjadi motor penggerak yang idealnya mendapatkan support sehingga kita bisa untuk menerima pendidikan karena perkembangan otak sudah sampai di
tahap yang maksimal. Nah, karena momentumnya sudah pas, ini berarti apa yang masuk atau diterima oleh peserta didik sangat berhubungan dengan kompetensi guru-gurunya yang memberikan materi. Di saat saya ke Dapil, saya banyak menemui PAUD-PAUD itu yang ngajarin ibu-ibu PKK, Bu. Ya, mungkin karena di wilayah situ belum ada PAUD, akhirnya ada inisiatif-inisiatif. Nah, melihat kondisi itu, kompetensi kan akan sangat berhubungan dengan bagaimana eh, para guru-gurunya bisa menguasai karakter peserta didik, merancang atau memberikan konsep belajar, mengelola kelas, ataupun juga berhubungan dengan menilai atau mengevaluasi perkembangan setiap anak. Di banyak wilayah juga kita menemui kompetensi-kompetensi guru-guru PAUD yang sudah ideal, tapi di daerah yang lain kadang masih jauh dari kata ideal. Tugas kita adalah bagaimana menaikkan kompetensi guru-guru yang memang masih belum kompeten, dan di sisi lainnya adalah guru-guru yang sudah kompeten bagaimana bisa hak-haknya sama dengan guru-guru lainnya. Di saat kita sudah setuju memasukkan PAUD ke dalam pendidikan wajib 13 tahun, di saat yang sama kita harus tanggung jawab tentang kurikulumnya, sistem pendidikannya, infrastrukturnya, juga kesejahteraan guru-gurunya. Kang Denny, silakan Kang. Baik, terima kasih pimpinan. Kalau tadi pimpinan punya pantun, saya juga ada pantun. Pagi-pagi makan kecapi, belinya di kota Jakarta. Piala Dunia dulu cuman mimpi, insya Allah sebentar lagi jadi nyata. Iya, untuk dari sisi naturalisasi, mungkin ini salah satu pencapaian terbaik yang pernah kita dapatkan, paling enggak kalau kita lihat dari pencapaian timnas di kualifikasi Piala Dunia. Mengingat terakhir itu kita semua sampai di babak kedua, kita berada di bawah Saudi Arabia, Filipina, Malaysia, kita hanya jadi juru kunci dengan poin 1. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah ada di babak ketiga. Semoga walaupun nanti semoga bisa langsung masuk. Kalau itu terlalu muluk, mungkin realistisnya kita bisa ada babak keempat dan mudah-mudahan kita bisa berbuat banyak di sana. Untuk itu saya pribadi sebagai pecinta sepak bola memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kemenpora dan PSSI. Naturalisasi hari ini luar biasa, mulai membuahkan hasil. Tapi sedikit catatan, bagaimanapun mungkin ini berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Boni tadi tentang jangka panjang kita. Semoga kita juga tetap bisa mencari bibit-bibit baru di nasional, melakukan pembinaan sehingga pada akhirnya mungkin kalau program jangka pendeknya naturalisasi, kita punya visi untuk mengangkat dulu prestasi timnas di kancah internasional, tapi pada jangka panjangnya suatu hari nanti mungkin kita bisa lebih berbuat banyak juga dengan atlet-atlet dari Indonesia. Tapi pada umumnya kita memberikan apresiasi untuk prestasi timnas hari ini. Semoga ini menjadi catatan dan kita bisa benar-benar melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Terima kasih. Tahu Bang Raja ini tentang ini Bang, target optimis kita untuk Olimpiade berikutnya tuh apa Bang? Terus tadi juga lumayan sedih pimpinan, ini bisa kita dorong juga tentang rumah recovery, ternyata kita belum ada. Kasihan ini Pak Haji Naim udah terlalu sibuk kalau kita bawa-bawa atlet kita ke sono terus. Udah nggak ada ya. Tapi anak-anak cucunya masih ada sana ya Bang? Iya. Semoga ini bisa jadi perhatian khusus juga buat kami di Komisi 10, kita bisa dorong. Semoga Indonesia di sisi lain kita sangat fokus mengembangkan olahraga, ingin atlet-atletnya maju, melakukan banyak pembinaan, mencari bibit-bibitnya, tapi di sisi lain kita belum punya hal yang untuk memperbaiki jika atlet kita terjadi sesuatu.
Ini juga jadi hal yang bisa kita dorong ke depan. Apa yang sedang kita perjuangkan hari ini, RUU Sisdiknas akan menjadi fondasi dalam sistem pendidikan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, RUU Sisdiknas hari ini kita akan menyatukan 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun